Wa bassara man ahabbahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar fajtahadu fi mardatih. Coba lihat uslubnya dahsyat sekali. Ini maqam murad semua. Muradin, ini kan tadi murad ya? Murad. Murad itu bukan dia lagi yang beriradah. Dia bergerak dalam iradahnya Allah. Dia tidak mandang iradah dia lagi. Karena dia tidak mandang dia yang berkehendak. Contoh gampang gini. Ketika kita sholat, apakah kita yang rukuk sujud atau kita digerakkan rukuk sujud? Sebenarnya yang mana? Tubuh ini milik siapa? Nah, ketika kita ruku, sujud, itu kan yang gerakin dia. Dan itulah hakikat jawaban hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk ruku, sujud, baca Fatihah kecuali. Nah, seharusnya seorang itu sudah wusul dulu dalam azan, baru dia takbir. Ini rahasianya kenapa takbir diulang di belakang. Allahu Akbar, pembuka hijab pertama. Yang kedua, hijab baqa namanya. Jadi hayya 'alas shalah itu membuka ke sana. Ya. Wa bassara, dan Allah membimbing pandangan man ahabbahu, siapa yang dia cintai. Tadi ijtaba, orang yang udah ijtaba jadi muqarrabin. Kalau jadi muqarrabin abrar, berarti dia kekasihnya Allah. Dan Allah akan membimbing kekasih-kekasihnya. Wa bassarahu man ahabba. Maksudnya, yang melihat bukan basar dia lagi. Kuntu sam'ul ladzi yubsiru bih. Yang melihat bukan dia lagi, akulah yang melihat. Yang memandang bukan dia lagi, akulah yang memandang. Jadi kiai itu nggak ada yang sakti cuma Allah. Mursyid tuh nggak ada yang bisa baca isi hati orang, dia dibacakan oleh Allah. Gitu. Jadi antum jangan kultuskan kiai mursyid, sama kayak kita semua, nggak aja beda. Bedanya kolbu dia langsung nerima sinyalnya dari Allah. Kalau antum kan pakai Telkomsel dulu, pakai XL apalagi Indosat. Sini ada Access juga. Ya, sebut semua biar nggak iklannya. Wa bassara man ahabba. Maka ada ungkapan ana man ahwa ana. Jadi orang kalau udah cinta, kehendak dia ya kehendak kekasihnya, kehendak kekasihnya kehendak dia. Idza ra'aitahu ra'aitani wa idza ra'aitani ra'aitana. Jika engkau memandang dia, engkau melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau tidak melihat aku, tapi memandang kami. Ini ungkapan-ungkapan orang lagi kasmaran. Kasmaran kepada Allah mirip-mirip lah ya. Wa bassara man ahabbah. Nah ini maqam fana namanya. Allah ganti casingnya. Jadi 7 sifat ma'aninya diganti Allah semua. Cuma, ini maqam kewalian. Kan 7 sifat ma'ani kan? Ma'nawiyah. Benar? Apa aja? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, basar, mutakallim. Ada wali, dia kalau ceramah gak bisa. Berarti dia gak sampai di fana mutakallim. Kalam dia belum fana. Tapi kalau dia ngomong, dia berceramah bisa. Nah, ini mutakalam itu banyak. Ada yang babnya di bab kalam, ngomong, muhadarah. Ada yang di bab namanya khatir rabbani. Dia kalau ngomong A jadi. Itu bukan dia ngomong. Ada kan kiai begitu? Ntar pasti begini nih, ntar pasti rame nih. Terus bener rame. Berarti kiai itu lagi dipinjam, lagi dileburkan kalam dia dalam kalam Allah. Itulah makom kewalian dia. Fana pada bab kalam. Tuh, cara memahami wali dari sifat yang 7 itu. Oleh ahli ma'rifat, mereka geleng-geleng kepala, ini Abul Hasan Asy'ari ini wali apa? Wali kutub beliau itu. Kutubnya sudah sangat tinggi sekali. Di sebenarnya satu tempat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuma Syekh Abdul Qadir di ujung. Kan satu makom itu ada 7 tingkatan. Nah, di tingkatan itu Syekh Abdul Qadir paling ujung. Maka setiap kali orang mau zikiran selalu ila hadrati ila sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana aja orang begitu bacanya, ya. Ajib itu. Padahal kita ini bukan orang Baghdad, ya kan? Di Baghdad sendiri orang udah begitu.
Dan sekarang yang paling banyak ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani itu Indonesia. Setiap gang itu ada.